sahabat kampus pada siang hari ini. Kita berdua di sini akan memandu kalian di acara Ruang Kampus Kreatif bersama mahasiswa. Oke, sekarang kita akan kedatangan tamu yang spesial dan keren. Kita sambut Kak Rio dan Kak Rahman. Oke guys, sekarang kita udah bersama Kak Rio dan Kak Rahman. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Jadi Kak Rio ini adalah seorang fotografer dan Kak Rahman ini adalah seorang desain profesional. Sebelumnya Kak Rio sama Kak Rahman ini temenan atau gimana ya? Kok kelihatannya akrab banget nih? Atau satu kampus nih? Sebenarnya dulu tuh ketemunya waktu semester 1 ya. Semester 1. Iya, dulu kita sering bareng sama-sama gitu, nginep bareng sampai punya geng-gengan sendiri dulu ya. Yoi. Nah, dari situ kita udah mulai deket tapi nggak jadian. Aduh. Bisa gitu ya? Gitu. Jadi kita deketnya dari semester 1. Terus kita satu kampus juga. Oh, baik. Sejak kapan sih Kak Rahman ini menjalani bidang desain? Kalau desain grafis itu dimulai dari SMA, dari ada eskul dulu di situ, belajar di situ, terus sering dikasih kepercayaan buat bikin banner dan lain sebagainya gitu. Nah, mulai dari situ dikembangin. Nah, mulai di kuliahan ini di semester 1 itu, nah saya udah mulai untuk mengembangkan desain grafis itu supaya bisa menghasilkan duit gitu. Kalau Kak Rio sendiri gimana Kak? Ini dalam bentuk bidang fotografernya apa pekerjaannya? Bidang fotografernya. Oh, bidang fotografer itu saya mendalami dari sejak SMK kelas 1 karena jurusan saya juga dulunya broadcast pertelevisian, jadi ya sejalan lah. Udah. Terus mau tanya nih Kak Rahman, sebenarnya proses menjadi seorang kreatif desain profesional sendiri bagi Kak Rahman itu gimana gitu? Proses menjadi profesional itu ya sebenarnya dari pengalaman kita sendiri ya. Ada yang namanya learning by doing gitu. Jadi kalau kita semakin sering menghadapi suatu masalah itu, nah itu di titik itu kita bisa menghadapi masalah itu dan kemudian hari itu masalah seperti itu bakalan mudah karena kita udah pernah ngalamin gitu tuh. Soalnya kalau kita nggak bisa terus kabur dari masalah, nah kalau kita ketemu masalah itu lagi atau problem di desain itu sendiri, makanya kita ntar kesusahan lagi gitu tuh, nggak ada pengalaman sama sekali dalam masalah itu. Jadi semakin sering kita belajar, semakin sering kita menangani masalah itu, kita di situ berkembang di situ. Berarti belajar dari pengalaman ya Kak? Iya, benar sekali. Terus prosesnya Kak Rio sendiri gimana tuh? Kalau prosesnya saya dulu emang pekerjaan ayah saya itu sebagai video syuting ya. Video syuting orang sunatan, video syuting orang hajatan dan sebagainya. Karena saya dari kecil itu selalu melihat ayah saya berprofesi sebagai industri kreatif seperti itu. Jadi di dalam diri saya itu ada suatu hal yang menjadi penasaran. Kayak gimana sih industri kreatif tersebut tuh. Jadi kayak pengen coba-coba gitu. Akhirnya ya saya ngambil jurusannya di SMK-nya broadcast pertelevisian seperti itu. Jadi dari lihat ayah dulu karena buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu ya. Ya gitu, seperti itu. Berarti kakak berdua ini disebut freelance atau kerja di sebuah perusahaan atau company kayak gitu atau gimana tuh Kak? Saya dulu apa Rahman dulu? Kak Rahman dulu boleh. Oke. Kita itu sebenarnya kerja kalau ada yang nge-hire ya, masuknya lebih ke freelance sih. Tapi kita juga kadang di-hire oleh suatu company gitu. Jadi kita misalnya ada sebuah perusahaan yang membutuhkan bantuan di bidang desain grafis. Nah, di situ saya di-hire untuk membantu mereka di bidang desain grafisnya itu. Jadi ya freelancer masuknya. Terus sistem kerjanya gimana ya Kak? Kan kebetulan Kakak ini kuliah gitu kan. Cara membagi waktu
biar nggak bentrok gitu antara pekerjaan yang ini sama kuliah gitu? Ya sebenarnya kalau biar nggak bentrok kayak gitu, emang kita menyesuaikan jadwal dengan kliennya sih. Nah kan ada yang klien kita tuh harus tatap muka gitu. Ada klien yang cuma via udara gitu, via WhatsApp atau via email gitu ke kita. Nah itu jadi kita harus memaksimalkan komunikasinya dulu gitu tuh. Si klien seperti apa dan sedangkan jadwal kita seperti apa gitu. Jadi kalau udah ketemu waktunya, nah di situ baru kita bekerja. Kalau bisa diselesaikan juga di hari itu gitu tuh. Soalnya kalau kita kadang mengambil pekerjaan itu terus bentrokan dengan kuliahan, nah itu yang akan menjadikan kita harus membuang salah satunya gitu tuh. Mau mementingkan kerjaan atau mau mementingkan kuliahan ini ya. Jadi gitu. Jadi nggak boleh saling bertubrukan gitu. Dalam segala hal kan pasti ada hambatan-hambatannya Kak. Kalau dari bidang fotografi apa aja Kak hambatannya? Hambatan menurut saya yang paling utama itu mood. Karena kita ini terjun di dunia industri kreatif itu, kalau kita moodnya lagi rusak bakal tidak maksimal. Karena industri kreatif itu butuh yang namanya kreativitas. Kalau kita sedang moodnya rusak tapi kita dipaksa untuk berkreativitas, itu akan hancur lah. Kacau lah. Bisa cuman nggak maksimal gitu. Nah, terus kedua itu selain mood, paling alat, kayak ketika kita lagi laptopnya lagi not responding terus, panas, butuh gimbal juga, buat gimbal butuh videografi, itu mungkin hambatannya ada di alat. Kalau Kak Rahman gimana Kak hambatannya? Kalau hambatannya di bidang desain grafis itu yang pertama jelas kemauan kliennya. Kadang ada klien yang agak rewel gitu, misalkan desainnya harus banget sesuai dengan apa yang dia pengenin gitu. Nah itu kadang membuat kita padahal lebih bagus di kayak giniin loh. Tapi emang kadang klien adalah raja sih. Jadi kita mau gimana pun harus ngikutin kemauan klien. Nah terus kadang ada lagi itu yang deadline-nya terlalu cepat gitu tuh. Nah jadi kita kalau untuk mengatasi yang deadline terlalu cepat ini, kita harus buat SOP dulu sih di awal-awal. SOP tentang desain grafis gitu. Soalnya kita jangan terpaku kepada klien juga gitu. Tapi klien juga harus ngelihat kondisi kita gitu. Soalnya kayak gitu. Terus juga mood pasti itu paling pengaruh sih. Soalnya kalau kita nggak ada mood buat desain itu, ya ujung-ujungnya nggak bakalan masuk gitu, nggak bakalan seimbang. Karena emang kalau kita lagi nggak mood, ngapa-ngapain juga jadi nggak jelas kan. Betul. Nah, iya itu. Sama dengan fotografi sih nggak jauh-jauh. Kalau kita nggak mood, ya udah berantakan gitu. Jadi diusahakan mood tuh harus bagus kalau lagi desain. Nah tips buat dari kakak-kakak nih, buat mengembalikan mood agar pekerjaannya lancar gitu, kayak gimana tuh? Dari saya dulu apa Rahman dulu? Kakak dulu deh, Karyo. Kalau dari saya pribadi biasanya nongkrong sama teman-teman. Nongkrong ya? Biasa. Anak muda nih guys. Kita biasanya kalau lagi gamut ngechat teman-teman saya, ayo nongkrong di mana, baru ketika nongkrong kan biasanya kalau nongkrong itu canda tawa pasti ada gitu. Betul. Jadi kayak mood saya terbangun lagi, akhirnya mood saya kembali normal lagi. Paling itu sih nongkrong atau nggak main lah kemana, paling main gitu. Buat Kak Rahman sendiri gimana tuh cara memperbaiki mood? Kalau memperbaiki mood itu ya tergantung kita lagi pengennya ngapain gitu tuh. Kadang moodnya lagi pengen main, ya udah kita masukin ke sana, maksimalin di situ gitu tuh. Main sepuas-puasnya sampai kita ngerasa mood kita yang ingin main ini udah keisi penuh gitu tuh. Baru misalkan mood kita lagi males, ya udah kita malas-malesan sampai maksimal, sampai mood malas-malasannya itu penuh gitu tuh. Sehingga kita giliran kita lagi moodnya kerja, lagi moodnya desain, nah kita maksimalin di saat itu gitu loh. Jadi mood itu tergantung kitanya, gimana ngaturnya, gimana cara memaksimalkan moodnya itu sendiri gitu tuh. Saat emang lagi pinginnya kayak gitu ya diturutin aja, jangan ngelawan diri kita gitu tuh. Karena ya diri kita ya kita sendiri yang kontrol, termasuk mood itu sendiri gitu tuh. Makanya kita nggak boleh yang tiba-tiba
lagi desain, terus tiba-tiba pengen kayak gini, mending di stop dulu deh yang desainnya ini. Kita fokus dulu ke yang keinginan kita dulu gitu. Kayak seperti kayak pas kita lagi desain tapi tiba-tiba ada tugas kuliah gitu. Nah, ya kita maksimalin dulu ke tugas kuliah gitu karena kita harus menyelesaikan yang kayak gitu. Nah, itu juga mood juga berlaku di situ tuh. Kayak gitu sih. Nah, sekarang kita mau ngomongin masalah cuan nih Kak, penghasilan nih ya Kak. Nah, Berat ya. Dapur. jangan dong Kak. Menjadi seorang freelance itu boleh tahu gak sih penghasilannya berapa? Guys, sebelum kita tahu mengenai penghasilan kakak-kakak berdua yang berbakat ini, jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Ruang Kampus Kreatif bersama mahasiswa. Balik lagi bersama kita di Ruang Kampus Kreatif bersama mahasiswa. Balik lagi nih Kak, ngomongin masalah cuan nih, cuan. Cuan. Nih, kalau boleh tanya nih Kak, penghasilan buat freelance kreatif seperti fotografer dan desain grafis sendiri berapa sih Kak? Buat Kak Rahman dulu nih. Gimana ya? Aduh. Sulit Kak ini cuan-cuan Berat. Ya kalau sebenarnya freelancer itu kalau fotografi baik desain grafis itu tergantung pilotnya ya. Kalau lagi banyak ya banyak, kalau lagi sedikit ya sedikit gitu. Karena kita sebenarnya kan kita menyediakan jasa tuh. Nah, kalau ada orang yang butuh ya silakan datang ke kita gitu kan. Nah, kita hanya menyediakan gitu. Jadi ngejual aja terus gitu tuh. Ada yang masuk ya syukur, nggak ada ya bersyukur gitu. Jadi berarti gitu. gak ada target, bisa bukan target ya, kayak per bulannya gitu gak ada gitu. Nggak ada atau sebenarnya. kayak tergantung Paling banyak, kitanya paling sendiri. Nggak ada sih. Untuk sekarang nih kira-kira pemasukan sekarang nih Kak Rahman kira-kira berapa ya? Kalau boleh tahu nih. Ya kepala 1,5 lah ya. Lumayan ya buat anak kuliahan nih penghasilannya. Itu lumayan lah. Lumayan ya. lah. Banyak sih, Kita banyak kerjanya nggak yang setiap hari gitu tuh. Karena senggang dapat alhamdulillah gitu kan. Jadi nggak yang ya segitu ya alhamdulillah banget sih. Udah nyampe segitu gitu. Awal-awal sih pas awal-awal emang ya sedikit banget gitu karena emang cuma hobi yang disalurkan menjadi profesi gitu tuh. Jadi kita ya kerja having gitu, have fun maksudnya. Buat Karyo sendiri gimana nih? Kalau buat saya pribadi di dunia industri kreatif fotografi, videografi biasanya sama sih, tidak mematoki harga. Karena tapi berbeda-beda tuh setiap job tuh. Misalnya wedding, pre-wedding biasanya itu kan job-job itu tuh banyaknya di akhir tahun setelah Idul Fitri sama awal tahun biasanya kalau wedding, pre-wedding itu. Terus kayak korporat, dinas, terus kementerian gitu biasanya beda-beda lah. Cuman nggak selalu ada kalau misalnya job-job kayak gitu tuh. Jadi ya kayak gitulah. Kayak kalau lagi banyak, kalau lagi sepi ya sepi gitu. Soalnya kayak kerja kayak gitu tuh kayak musiman gitu. Iya. Gitu. Boleh tahu kisarannya berapa nih? Kayak Kak Rahman kan tadi udah disebutkan nih ya. Kepala 5. Wah, kepala 5. Ngeri banget. Berarti yang terbesar apa gimana nih? Yang terbesar boleh, yang terbesar aja yo. Ya Biar- kalau bisa yang terbesar ya biar kalian yang di sini bisa tahu gitu. Wah, pekerjaan kayak gini sangat menguntungkan gitu. Paling terbesar itu job dari Kementerian Agama itu 4,8. Wow, 4 guys, 4 nih. Ngeri sih. Sekali job ya yo. Bayangkan kalau kita full sebulan guys. Bisa dihitung kalian ya. Ya, tapi musiman kayak gitu tuh, nggak setiap hari ada. Makanya coba Gitu. dibayangkan aja kalau setiap hari ada gitu. Kalau pendapat kakak nih, menjanjikan gak sih kayak freelance kayak kakak-kakak gini nih? Barangkali nih sahabat kampus tuh mau apa ya, mungkin ada yang tertarik gitu di bidang yang sedang di ini kakak, kayak fotografi sama desain gitu. Gue coba dulu nih. Kak Rahman dulu nih. Aduh, kalau dibilang menjanjikan sih menjanjikan, cuma
kalian harus tahan dengan prosesnya sih. Terkhusus untuk yang freelance ya, karena kita itu startup banget dari nol gitu. Dari kita nggak punya relasi, nggak punya teman, nggak punya hubungan ke siapa-siapa gitu kan. Nah kita mau ngebangun itu tuh awal-awal. Yang perlu dibangun sebenarnya kita banyak teman aja. Udah intinya pertama itu. Terus ya skill kita, kita harus ini dong, harus semakin upgrade gitu skill kita itu dalam bidangnya masing-masing gitu loh. Soalnya kalau kita nggak mengembangkan kemampuan kita akan tergerus dengan perkembangan zamannya itu loh. Karena perkembangan zaman kan sekarang cepet banget tuh. Kita baru belajar bikin desain yang ini, udah muncul desain yang ini. Gitu. Jadi kita harus semakin berkembang untuk semakin menunjang apa yang mau klien kita inginin gitu. Soalnya kalau kita nggak bisa, tapi ada klien yang mau kayak gini, ya otomatis kita bisa nolak gitu kan, harus ditolak. Kalau kita mencoba untuk mengatasi masalah yang kayak gitu ya kita harus benar-benar hajar gitu, benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah seperti yang kayak kita nggak bisa tadi gitu tuh. Ya itu sih intinya. Jadi kalian harus sabar dulu gitu, pertamanya sabar, intinya kuat mental di situ. Kalau udah bisa sampai di titik itu ya udah, insya Allah kedepannya akan dipermudah gitu tuh. Yo gimana ya? Kalau iya ya. Buat Karyo sendiri gimana nih? Buat saya sendiri tuh sebenarnya cukup menjanjikan karena di bidang industri kreatif ini kita bisa kayak karya kita itu ibarat dijual atau dibelilah sama klien gitu, karena klien kan tertarik dengan karya saya dan karya saya juga dituangkan oleh klien gitu. Ya menjanjikannya dari segi pengalamannya juga bisa, dari segi fee-nya juga menjanjikan. Cuman ya karena kerja freelance ini diibaratkan bisa dihitung gitu sebulannya, kalau lagi banyak ya banyak banget, kalau lagi sepi ya sepi banget gitulah. Jadi kayak kerja musiman lah bisa dibilang kalau freelance itu. Ya paling kalau kalian pengen masuk di bidang ini, banyakin aja lah berkarya gitu, banyakin berkarya, upgrade diri, terus mengasah karya kemampuan dengan ibarat kalau kitanya mah hunting ya man, ibarat hunting bahasa fotografinya hunting gitu, banyakin karya terus upload di sosial media. Karena dari keinginan klien itu biasanya minta portofolio, dilihat juga dari hasil-hasil karya kita yang diupload di medsos biasanya. Itu sih paling, apalagi kalau menang lomba ya. Nah, paling itu bisa bikin portofolio bagus. Bisa dilirik lah, bisa dilirik. Membantu sekali. Ya paling gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Apa ada pesan gak sih buat para sahabat kampus nih, barangkali mau ada yang berminat dan berkecimpung di dunia industri kreatif seperti kakak-kakak berdua ini? Kak Rahman dulu nih. Apa tadi? Pesan untuk pesannya untuk kalian yang ingin bergabung bersama kami di industri kreatif atau di bidang freelancer ini, ya kalian harus kuat mental gitu, mental baja. Soalnya kita kan akan berhadapan dengan yang namanya klien, dan klien itu menginginkan sesuatu hasil yang sesuai dengan keinginan mereka gitu, dan kita nggak boleh memaksakan kehendak kita gitu, karena klien sejatinya adalah raja gitu kan. Nah untuk itu kita harus menyiapkan mental kita agar kedepannya atau agar baiknya kita tuh kuat gitu menghadapi mereka gitu. Kan nggak semua klien yang bisa ngertiin kita gitu kan, nggak semua klien bakalan paham mengerti posisi kita gitu kan. Ada juga klien yang emang harus gini harus gitu. Nah itu yang harus kalian pelajari gitu sih. Tuh. Karena beda kepala beda pemikiran ya Kak. Tepat sekali. Nice. Nah buat Karyo sendiri apa nih pesan buat sahabat kampus di sini? Pesan buat sahabat kampus, sebenarnya harus mencintai dulu di bidang fotografer tersebut. Kalau ada unsur keterpaksaan itu nanti bakal
gimana ya, hasilnya tidak maksimal gitu. Jadi saya ngasih pesannya itu cintailah dulu di bidang fotografer itu. Terus yang kedua, sama kayak yang dikatakan oleh Kak Rahman, mentalnya juga harus bisa seimbang, tidak boleh down, tidak boleh mentalnya jatuh tiba-tiba, karena berkecimpung di dunia industri kreatif itu kita melihat seseorang itu berbeda karakter lah. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang biasa. Ya, pokoknya kita kalau di dunia seperti ini kita selalu bertemu dengan orang baru, karena setiap job itu kita bertemu lagi dengan orang baru. Setiap job bertemu lagi, setiap job bertemu lagi. Jadi mental harus benar-benar dibangun seimbang lah, jangan sampai ketika ada masalah sedikit tiba-tiba down apa segala macam. Ya pokoknya itulah. Dan untuk sahabat-sahabat kampus, tetaplah kreatif, tetaplah aktif, karena hidup akan indah kalau kita berkarya. Asik. Karena itu banyak rasa. Yoi. Nah, berarti pada intinya kita harus kuat mental dulu ya, Kak. Kalau mental kita udah kuat, kita kedepannya bakal enak gitu. Dan kedua harus cinta dulu. Cinta apa nih berarti? Cinta bidang kita. Cintai bidang kita terlebih dahulu. Kalau kita cinta bidang fotografi, ya kita harus menekuni fotografi tersebut. Kalau kita cinta sama bidang animasi atau desain, ya berarti kita harus menyukai desain tersebut. Ya, seperti itu. Karena siapa yuk yang pernah berkata yuk? Siapa tuh? Karena ini nih ada pepatah yang bilang kan tak kenal maka tak sayang gitu. Yes. Jadi kalau kita semakin kenal, semakin sayang, semakin paham, nah itulah di situ kelebihan kita, kehebatan kita itu terbentuk. Sip. Ya, baik sahabat kampus, telah berakhir sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada Karyo dan Kak Rahman Ya, yang sama-sama. sudah menyempatkan hadir di acara ini. Terima kasih banyak nih Kak ya. Yuk, Sama. sama-sama. Saksikan terus acara Ruang Kampus setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 1 siang. Saya Wana Hamidah. Saya Nabila Aurora. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.